Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memberikan atau membahas tentang uh, topik yang berjudul keselarasan antara kebijakan MSDM strategik yang disusun dengan budaya, harapan karyawan dan stakeholder. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Ada saya, Safitra Mandani, terus ada Oci Purnama, terus ada Rodianto. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Baik, next. Baik, yang pertama pembahasannya yaitu terkait definisi penyelarasan strategis. Nah, pertama itu keselarasan strategis memiliki banyak nama lain seperti reintegrasi, jembatan, harmoni, fusi, dan keterkaitan. Kemudian yang kedua, pada penelitian ini penyelarasan strategis didefinisikan sebagai hubungan vertikal dalam suatu perusahaan untuk mencapai strategi perusahaan, coordination, linkage or consensus, dan dapat digunakan dalam strategi penyelarasan. Next. Next week. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis keselarasan. Nah, literatur membedakan 2 jenis penyelarasan organisasi, yaitu vertikal dan horizontal atau lateral. Keselarasan vertikal mengacu pada konfigurasi, strategi, tujuan, rencana kerja, dan keputusan pada berbagai tingkat organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada peran penyelarasan strategis. Yang pertama, keselarasan antara unit fungsional dan tujuan organisasi merupakan masalah penting bagi keberhasilan setiap organisasi. Kemudian yang kedua, tingkat fungsional dan perencanaan strategis harus diselaraskan untuk memperkuat strategi organisasi. Jika tidak, ketidakselarasan dapat menyebabkan umpan balik atau negatif bagi kinerja organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, keselarasan menciptakan fokus dan koordinasi. Bahkan organisasi yang paling kompleks sehingga lebih mudah mengidentifikasi dan mewujudkan sinergi. Next week. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, selanjutnya yaitu operasional, fungsional, dan kaitan misi organisasi. Nah, jadi sebuah perusahaan tidak akan mampu bersaing dengan para pesaingnya di pasar jika tidak ada hubungan antara strategi perusahaan dan kebijakan manufaktur. Yang kedua yaitu selama proses penyelarasan strategis tercipta hubungan yang jelas antara strategi manufaktur dan strategi bisnis perusahaan. Nah, hubungan yang jelas antara 2 strategi ini berarti bahwa satu yaitu manajemen senior dan pengelolaan fungsi manufaktur setuju pada tujuan perusahaan dan fungsi manufaktur. Yang kedua yaitu fungsi manufaktur mendukung arah strategis perusahaan. Ketiga yaitu manajemen dapat mencegah munculnya setiap perbedaan antara strategi bisnis yang dimaksud di tingkat perusahaan dan menyadari strategi manufaktur pada tingkat fungsional. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu keselarasan antara strategi perusahaan dan budaya perusahaan. Dibagi menjadi 2, yaitu pengaruh budaya perusahaan terhadap strategi perusahaan, dan yang kedua yaitu pengaruh strategi perusahaan terhadap budaya
perusahaan. Nah, eh, yang pertama yaitu pengaruh budaya perusahaan terhadap strategi perusahaan. Nah, yang pertama yaitu budaya perusahaan mempengaruhi cara manajemen perusahaan di dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu budaya perusahaan mempengaruhi cara pandang perusahaan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan. Yang ketiga, budaya perusahaan mempengaruhi cara interpretasi atas hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu budaya perusahaan mempengaruhi perusahaan di dalam memilih strateginya. Yang kedua yaitu pengaruh strategi perusahaan terhadap budaya perusahaan. Pengaruh strategi perusahaan terhadap budaya perusahaan bergantung pada kesesuaian nilai-nilai dan norma yang dipegang perusahaan. Apabila strategi perusahaan yang diterapkan secara konsisten selaras dengan budaya perusahaan, maka strategi perusahaan akan semakin memperkuat nilai-nilai perusahaan. Dan hal ini biasanya dilakukan melalui proses institusionalisasi di mana strategi perusahaan dijadikan sebagai sesuatu yang formal dalam perusahaan. Selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang keselarasan antara kebijakan NSDM strategi yang disusun dengan harapan karyawan. Jadi yang ada 3 poin yaitu di sini ada pengintegrasian, terus ada cara menyelesaikan strategi itu, ada 3 langkah, dan yang ketiga yaitu pengintegrasian strategi manajemen dengan rencana strategi organisasi sumber daya manusia. Yang pertama itu pengintegrasian, di mana perusahaan dan karyawan adalah elemen yang saling membutuhkan. Oleh karena itu fungsi dari manajemen SDM ini adalah upaya untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan sehingga tercipta lingkungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi keduanya, antara perusahaan dan juga si karyawan. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa cara strategi untuk menyelaraskan organisasi dan ini menyelaraskan antara perusahaan dan tentunya dengan karyawan. Yang pertama itu ada memahami strategi organisasi. Di sini itu tugasnya itu mengetahui apa yang harus disejajarkan, bahwa organisasi itu memerlukan pemahaman yang baik tentang unsur-unsur strategi yang disusun dan seperti apa menjalankan strategi tersebut. Terus langkah yang kedua selanjutnya yaitu menentukan value proposition si perusahaan. Jadi pada elemen ini atau pada langkah ini menentukan kontribusi dari organisasi dan alasan intinya untuk eksis dan bersaing di pasar. Dan yang ketiga itu ada mensejajarkan elemen lain dengan value proportion. Jadi setelah organisasi mengetahui apa strategi yang akan digunakan saat ini dan masa depan, terus si organisasi ini dapat menelusuri 9 elemen lainnya satu persatu, menilai seberapa baik elemen-elemen itu sudah selaras dengan value proportion dan mengidentifikasi cara untuk menjelaskannya dengan baik. Terus yang poin ketiga, yang ketiga itu pengintegrasian strategi manajemen dengan strategi organisasi. Ada filsafat perusahaan dan filsafat serta kebijakan SDM, di mana di sini dalam budaya organisasi ada yang namanya norma-norma yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berperilaku semua SDM di lingkungannya. Jadi seperti itu. Yang kedua, hasil pengamatan lingkungan, bisnis, dan program serta kegiatan dari NSDM tersebut. Jadi untuk pengamatan iklim itu difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh pada bidang dan kegiatan bisnis, organisasi, atau perusahaan. Di antaranya adalah mengenai kondisi moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional. Terus yang selanjutnya itu visi dan misi organisasi atau perusahaan serta proses
MSDM-nya itu seperti apa. Jadi dalam Renstra dari sebuah perusahaan atau organisasi harus diuruskan secara jelas visi dan tujuan strategi yang ingin didirikan, dan diharapkan si karyawan itu juga memiliki keinginan atau inisiatif untuk memahaminya dan menerapkannya pada sistem pekerjaannya di setiap harinya di perusahaan tersebut, agar selaras antara yang diinginkan sama seorang karyawan dan selaras dengan tujuan perusahaannya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu penyelarasan strategi dengan para stakeholder. Jadi di mana setiap strategi organisasi itu memiliki arah untuk menciptakan value bagi para stakeholder, ya, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Seringkali suatu strategi itu menjadi sulit untuk diimplementasikan, bahkan di organisasi itu yang telah dianggap matang. Salah satu penyebab terbesarnya adalah dikarenakan sedikit dari karyawan yang mengerti tentang strategi perusahaan, sehingga pelaksanaan dari strategi kerja setiap individu tidak searah dengan strategi organisasi. Itu menurut Kaplan dan Norton pada tahun 2004. Jadi berdasarkan urian tadi, strategi MSDM harus mampu menunjukkan proses SDM yang mampu mendukung pelaksanaan setiap bidang atau jenis yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai misi, agar tujuan strategi dapat dicapai dan visi organisasi dapat diwujudkan. Nah, cukup sekian dari apa yang kami bertiga sampaikan dan Bapak sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.